Terkait dengan kontraknya Sandi, ini uh, ada dokumen yang beredar yang mungkin yang sudah sampai ke kalian karena dari Kompas juga sudah share ke saya kembali. Itu saya nyatakan itu benar bahwa dokumen tersebut dikeluarkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok yang ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen bidang PO. Terus ini perlu kami sampaikan bahwa kenapa tidak diperpanjang kontrak itu sudah kami beritahukan. Ada suatu pemberitahuannya dulu, kemudian clearing, kalau itu namanya surat pernyataan kerja ya dari yang bersangkutan ini, karena memang ada 3 orang yang kebetulan tidak diperpanjang lagi kontraknya, jadi nggak cuma 1. Terus kenapa tadi ada pertanyaan, kenapa Bu kok nggak diperpanjang lagi kontraknya? Ini kami jelaskan bahwa tidak diperpanjang kontrak kerja karena memang habis masa berlaku kontrak kerja tersebut, dan itu ada dalam surat pernyataan dan surat kontrak pada pasal 3 yang sudah ditandatangani oleh yang bersangkutan masing-masing PKTT di atas materai yang cukup, bahwa yang menyatakan kontrak kerja mereka itu sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Hal lain adalah ada evaluasi internal yang kami lakukan di dinas kami, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok. Demikian. Internal seperti apa sih Bu audit? Evaluasinya semua kerja ya, semua mungkin kalian juga dievaluasikan. Ini kita ada evaluasi tiap tahunnya dan itu menyatakan bahwa memang tidak bisa diperpanjang kontrak. Bu, ini ada kaitannya dengan vokalnya Sandi sendiri nggak sih, buka bobroknya damkar? Oh, kalau itu no comment ya. Ada nggak ada kaitannya atau gimana sih Bu? Kami fokusnya ke kinerja. Ya. Artinya kinerja Sandi tidak memenuhi standar atau gimana? Iya, berdasarkan evaluasi. Ya, jadi itu masuk semua ke dalam evaluasi karena 1 tahun sama seperti teman-teman sekalian ya. Teman-teman juga kalau kerja setahun ternyata tidak memenuhi target atau tidak ada alasan-alasan tertentu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya mohon maaf. Dan ini memang surat pemberitahuan, bukan pemecatan. Target yang tidak dipenuhi Sandi sendiri apa sih Bu? Itu nanti nggak bisa dijelaskan di sini karena memang itu ada rahasia internal. Berarti sebelum keluar surat yang kemarin itu sempat ada pemberitahuan? Ada, kami undang. Sudah 2 kali, jadi tanggal 31 Desember kami undang, tidak datang, sampai setengah 5 saya tunggu di sini. Dan ada buktinya, tanggal 2 kami undang lagi, melalui Kepala UPT, jam 10 kami tunggu, dan tidak datang. Bu, apakah ini ada juga kaitan dengan attitude Sandi sendiri secara personal ataupun sebagai petugas damkar itu? Saya nggak bisa buka ya itu. Ya, ini kan Sandi diberhentikan tanggal berapa nih Sandi? Tanggal 2 nih. Pertanggal 31 Desember diberhentikan. Sandi sampai tanggal 31 ini bekerja dan dia tidak pernah tahu ada yang begini-begini. Tiba-tiba ini ada surat via pos. Ini jarang sekali terjadi atau malah tidak pernah terjadi pemberhentian lewat pos. Pos apa nih? Pos tercatat. Begitu. Padahal orangnya ada di kantor. Begitu. Jadi ini adalah kelakuan yang nggak benar dari pimpinannya Sandi Damkar ini. Gitu. Ya. Nah, dia nggak ada peringatan juga. Mau diberhentikan atau nggak ada peringatan. Dan satu hal lagi, dia sudah bekerja selama 10 tahun. Selama 10 tahun ini evaluasinya dia baik aja, tiba-tiba tahun ke-10 dia diberhentikan. Ini satu pertanyaan yang rasanya ini bukan persoalan bahwasannya kondit atau kinerja, karena Sandi itu sudah sampaikan dia masuk terus. Kedua, dia juga bekerja ada terus, jarang absen, malah nggak pernah absen kan? Ya, sakit pun sakit tetap masuk. Nah, tapi dia diberhentikan. Nah, kemudian Sandi ini termasuk yang vokal membuka semua apa-apa yang kecurangan yang terjadi di dalam damkar. Nah, ini dia ini. Jadi rasanya ada 3 orang personil yang diberhentikan, salah satunya Sandi. 2 memang indisipliner karena jarang masuk. Tapi yang 1 ini masuk terus, membongkar juga, berguna juga bagi masyarakat Kota Depok, berguna juga bagi Indonesia ya, tapi diberhentikan. Nah, ini yang kemudian bukan lagi menjadi pertanyaan, ya, kita malah menganggap ini adalah suatu tindakan tidak suka dari pimpinannya dia, pimpinan Sandi ini. Jadi yang akan kita kejar adalah pertama, ini kita mempermasalahkan pemberhentian Sandi dengan cara yang seperti ini. Itu satu. Yang kedua, kita akan kejar siapa di balik ini. Apakah si pimpinannya langsung, ataukah ada siapa, atau ada kelompok lain yang nggak suka dengan Sandi. Jadi rasanya pemberhentian Sandi ini lebih kepada rasa kebencian dari 1 orang, 1 kelompok, atau beberapa orang.
yang kemudian dirugikan oleh tindakan Sandi yang membongkar kasus-kasus korupsi yang ada di Damkar. Nah ini akan kita kejar dengan secara hukum ya. Tentunya kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Yang kedua, kami akan minta ini kepada wali kota. Tapi nggak mungkin wali kota yang sekarang yang sedang menjabat karena sudah basi ya. Wali kota sekarang udah abaikan saja. Jadi nanti ketika ada pejabat atau ada wali kota baru, kami akan minta supaya memperhitungkan posisi Sandi yang sudah berjasa selama ini kepada masyarakat Kota Depok, pada pengurusan kebakaran, kemudian faktor disiplinnya dia juga kita hargai, kemudian diberhentikan, bahasanya dia dipecat dengan surat seperti ini, ya. Jadi ini yang kemudian akan kita kejar. Kemudian sebaliknya, kami bahkan menduga yang tidak profesional atau yang tidak cakap dalam bertindak sebagai pegawai di Damkar adalah pimpinannya sendiri. Pimpinan sendiri yang tidak mengerti bagaimana menilai orang atau menilai pegawai mana yang bagus, mana yang tidak. Jadi ini pimpinan sendiri yang menilai ini atau yang mengucap ini yang terkesan bodoh. Terkesan bodoh karena orang yang sangat dihargai oleh masyarakat Kota Depok karena keberaniannya ini kemudian diberhentikan. Jadi ini terkesan bodoh. Makanya nanti kalau nanti ada wali kota baru, kami akan minta ini digeser. Orang-orang seperti ini tidak layak, pimpinan seperti ini tidak layak bekerja di Kota Depok. Digeser aja. Saya akan kejar orang-orang seperti ini. Jadi pimpinan seperti ini memang nggak layak. Tidak ada ukuran yang jelas, kemudian parameternya tidak ada, indikatornya tidak ada. Orang yang kemudian bekerja secara disiplin, menceritakan banyak hal yang terbuka sehingga kita bisa tahu, kemudian borok-boroknya Damkar dibuka, dipecat. Bang, berarti faktor like and dislike ya? Ini pasti faktor like and dislike. Tidak lagi kita menduga. Ini udah pasti begitu. Makanya kami akan kejar sampai orang tersebut diganti. Hal yang terjadi di Damkar memang secara korelasi sedikit banyak ini kemudian mengurangi nilai dari pemerintahan Kota Depok. Tapi apa yang Sandi buka adalah fakta. Sehingga mengurangi nilai pemerintah Kota Depok yang kemarin itu juga memang adalah nasib. Ya, karena mereka kerja nggak beres. Jadi memang karena mereka kerja nggak beres jadi buka. Kemudian berdampak secara politik ya pasti berdampak. Kita nggak peduli dampaknya seperti apa karena kita bukan orang-orang yang kemudian berpihak secara politik. Kita orang independen yang kemudian membela untuk kebenaran, untuk kepentingan Kota Depok. Nah, Sandi melakukan ini. Nah, kemudian kalau ada dampak politik itu bukan urusannya Sandi. Ya. Langkah konkretnya Bang, yang pasti dilakukan. Oke, langkah konkret tentunya kami akan melakukan somasi terhadap Damkar. Dan kita somasi kepada wali kota. Tapi wali kota ini kan berganti. Sementara wali kota baru tidak bertindak dalam posisi yang sekarang ini. Nanti kan. Jadi tentunya kita melakukan somasi dan kita melakukan advokasi Sandi kepada wali kota baru. Mengingat Sandi namanya sudah dikenal oleh masyarakat Kota Depok kan. Jadi kita melakukan advokasi terhadap Sandi. Kita minta bantuan wali kota baru, Pak Supian Suri. Ya, supaya Pak Supian Suri kemudian bisa menjembatani kepentingan pekerjaan Sandi. Gitu. Jadi nafkah Sandi harus dijembatani juga. Gitu. Yang lain-lain juga mengenai sistem gaji atau pendapatan dari semua anggota Damkar atau sebagian besar anggota Damkar yang di bawah UMP juga akan kita kejar. Karena kemarin kan kita sudah melakukan somasi terbuka 2 bulan ini, tanggal 13 Januari berakhir, kita akan buka. Tapi karena nanti wali kotanya baru, ini kita lakukan dengan petisi meminta kebijakan atau meminta perhatian khusus dari wali kota baru untuk menyelesaikan persoalan Damkar Kota Depok. Saya kagak boleh pergi sama teman-teman saya di kantor, saya ngambil barang ke locker tuh. Teman-teman saya tuh. Udah. Teman-teman saya juga saya di tangga. Saya pengen pamit. Ini saya dikeluarin, putus kontrak. Dari tanda tangannya Bu Tesi Ariati. Katanya saya nggak tahu ya alasannya apa. Hampir 10 tahun lah pengabdian saya ya di Damkar. Mungkin saya bikin pengakuan sekarang untuk warga Kota Depok. Saya juga udah nyiapin beda. Kepada Bapak Prabowo, tolong saya Pak. Saya sejujurnya. Tangkap saya dan orang yang menyuap saya.
Saya akui saya menerima uang suap, tetapi saya memberikan uang suap tersebut ke panti asuhan dan tempat ibadah, juga anggota lainnya. Pak, tangkap saya Pak, dan orang yang menyuap saya Pak. Dan kurang lebihnya saya juga mengetahui Pak, waktu pada saat saya viral pertama, uang COVID, saya tahu. Karena kenapa? Waktu pada saat COVID pertama, Damkar Depoklah gugus utama dan pemegang anggarannya. Dan saya tahu uangnya kemana aja. Dan saya tahu barang-barang apa saja. Tolong Pak, saya akui saya bejat, saya bajingan, tapi saya tidak mau makan hak orang dan ambil duit orang. Saya tidak mau merugikan rakyat kecil Pak. Saya akui saya menerima suap, tapi saya kasih panti asuhan 3 agama, Kristen, Islam, Buddha, atau Hindu. Saksi ada, teman-teman saya saksinya semua. Tolong tangkap saya dan orang yang menyuap saya. Tolong Pak, apakah seperti ini? Saya orang tidak baik Pak, tapi mereka yang berkedok baik ternyata lebih busuk Pak. Terima kasih Pak. Sekarang saya ditahan Pak sama teman-teman saya. Sampai megang linggis, si kunyuk megang linggis. Katanya kalau gua turun gua dibikin pingsan, gua nggak boleh pergi dari kantor. Bapak Prabowo, saya siap Pak, tangkap saya dan orang yang menyuap saya Pak. Terima kasih rakyat Indonesia.